dunia yang masih hidup, yang Bapak Ibu kenal sampai dengan hari ini masih hidup? Siapa? 5 tahun dari hari ini. Catat baik-baik, 5 tahun dari hari ini. Jumlah kita akan menjadi 20 juta orang, Bapak Ibu sekalian. Takbir. Bulan depan, siapa yang kemudian menjadi loyal executive director? Kalau yakin, yakin-yakinnya. Jangan angkat tangan kalau nggak yakin. Siapa yang yakin bahwa bulan Maret akan dilantik jadi loyal executive director? Apakah Anda yakin? Yakin. Tolong hari ini kata kuncinya adalah sapu bersih semua jadi LED. Ada rugi besar kalau nggak jadi LED. Ada ini nggak maju ke depan, Bapak Ibu sekalian. Dipanggil namanya dan katakan, Bapak dan Ibu sekalian, saya panggilkan dengan bangga. Dialah peraih prestasi berikutnya. Inilah. Siapa namanya? Inilah. Insya Allah bulan Juli 2019. Mudah-mudahan milad KNI sekitar bulan Juni atau Juli. Pertanyaannya, siapa yang hadir di bulan tersebut? Di milad KNI hadirnya di karpet merah, duduknya di atas kursi di karpet merah, dipanggil masuk dengan bentuk penghormatan. Siapa orangnya? Tolong janji komitmen dari atas kursi dan katakan, saya komitmen Maret 2019 gak mau tahu, harus tahu caranya jadi LED. Tolong yang kolek. Tolong mentornya liatin, kalau nggak naik berarti memang nggak sudah semangat. Ikuti kata-kata saya. Saya komitmen. Benar-benar komitmen. Maret 2019 harus tahu caranya. Harus jadi LED. Ya Allah kabulkan. Nama saya ada dalam daftar LED. Maret 2019. Nama saya adalah, siapa namanya? Tepuk tangan buat teman-teman kalian, luar biasa. Saya tantang Anda harus jadi LED 2019. Seberapapun yang masuk akalnya Anda jadi LED 2 Maret, Anda buat jadi masuk akal. Takbir. Jangan duduk, teman-teman. Percuma Anda datang dan mendengar kisahnya Pak Wisnu tadi menceritakan tentang Torik Wijian. Percuma Anda datang dan mendengar tentang tahu kisah ceritanya Muhammad Al-Fatih. Karena seluruh cerita yang tadi dikisahkan gak masuk akal manusia, teman-teman sekalian. Gak ada logikanya dalam sejarah manusia. Tapi itulah karakter muslim, itulah karakter pejuang yang tidak mau kalah dengan logika manusia karena Allah bersama dirinya. Tak pernah ada dalam sejarah manusia menarik kapal 72 kapal. Buat Anda yang belum pernah datang ke Istanbul, nanti kalau Anda lihat bagaimana dahsyatnya Bukit Galata itu, Anda akan mengatakan benar-benar luar biasa. 72 kapal perang ditarik melintasi gunung. Jadi kalau cuma jadi LED bulan Maret, lalu Anda mengatakan gak mungkin, Anda benar-benar menyalahi aturan yang diajarkan dalam sejarah Islam. Are you ready? Bisa atau bisa? Bisa atau bisa? Halo sahabat HNI HPAI, jangan lupa jangan di skip nontonnya, nanti gagal paham bagaimana cara meraih kesuksesan di HNI HPAI. Mudah banget, pokoknya jangan di skip nanti gagal paham. Oh iya, jangan lupa di subscribe channelnya. Semoga yang subscribe Allah mudahkan segala urusannya, sukses dunia akhirat, amin ya robbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap kita ternyata sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya ingin tanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah pernah bertanya tentang hal ini dalam beberapa kesempatan dalam forum kita di HNI. Pertanyaannya adalah, siapakah pemimpin dunia
yang masih hidup yang Bapak Ibu kenal sampai dengan hari ini masih hidup? Siapa? Saya ulang pertanyaannya, siapakah pemimpin dunia yang Bapak Ibu kenal dan masih hidup sampai dengan saat ini? Siapa orangnya? Jawabannya adalah nama Bapak Ibu masing-masing. Saya ulangi pertanyaannya, siapakah pemimpin dunia yang masih hidup yang Bapak Ibu kenal saat ini? Bapak dan Ibu sekalian, salah satu syarat-syarat menjadi seorang pemimpin adalah, Bapak sekalian, menjadi seorang leader adalah dia menyadari dirinya sebagai seorang pemimpin sejak saat ini juga, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah syarat-syarat terpenting untuk sebuah kemenangan dan kesuksesan. Dia menyadari arti penting kepemimpinan yang telah diberikan amanah kepada dia. Siapakah di antara kita yang menginginkan bahwa anak-anak kita akan menjadi anak-anak pemimpin di masa depan? Maka syaratnya satu, bahwa kita memang meyakini diri kita adalah sebagai pemimpin dunia. Kalau hari ini manajemen dan direksi sudah mencanangkan bahwa kita akan menjadi pemimpin industri halal dunia, maka kata-kata pemimpin itu adalah kata-kata besar. Salah satu yang harus disadari oleh kita adalah menyadari efek kepemimpinan itu sendiri, bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan apa yang dia pimpinnya menjadikan sesuatu yang paling terbaik. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, di waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, hari ini jumlah kita 2 juta orang, dan lebih kurang ada 500 orang ada di dalam ruangan ini. Dan itu tidak pernah terbayang 10 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak pernah terbayang 7 tahun yang lalu, hatta 19 tahun yang lalu, ketika perusahaan ini masih berupa benih. Tidak pernah terbayang. Tapi Allah sangat begitu baik kepada perusahaan ini. Hari ini Allah kumpulkan kita dalam jumlah yang sangat banyak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti lainnya orang berbondong-bondong masuk ke dalam perusahaan ini. Kenapa? Karena kita punya motivasi yang sama, meninggikan diri ilahi kalimatillah. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kami meyakini betul, kita meyakini betul, 5 tahun dari hari ini, catat baik-baik, 5 tahun dari hari ini, jumlah kita akan menjadi 20 juta orang, Bapak Ibu sekalian. Takbir. Ini semangat kita. 10 kali lipat dari jumlah kita baru ini adalah semangat kita. Setiap kita akan melahirkan 10 tim leader berikutnya yang melahirkan 1000 orang berikutnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, salah satu kata penting yang hari ini harus dikunci oleh Bapak dan Ibu sekalian adalah buat seluruh teman-teman, khususnya kawan-kawan yang kali ini masuk di posisi co-LED. Siapkah Anda melahirkan leader berikutnya? Maka kata kunci penting yang harus dikunci kepada seluruh tim leader kita adalah sadari dia harus segera memimpin. Dia tidak boleh lagi menunda dan menunggu. Dia tidak boleh lagi menanti dan menahan dirinya, sebab dia adalah pemimpin bagi jaringannya. Siapakah leader bagi grup Anda, Bapak Ibu sekalian? Siapakah leader bagi grup Anda? Kita masing-masing. Dan saya selalu melihat sejak dulu hingga sekarang dan nanti bahwa mereka yang berhasil menjadi penguasa panggung prestasi di perusahaan ini adalah yang sejak pertama kali masuk menjadi agen biasa, menjadi anak baru 10%, dan dia sudah menyadari bahwa sayalah pemimpin dari jaringan ini. Dan itulah teman-teman yang hari ini hadir di sini. Segera pastikan Anda meyakini dan merasakan bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin dalam bisnis ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu bangun adalah menjadi seorang leader. Maka Bapak Ibu harus membangun yang namanya semangat empati. Berempati. Bapak Ibu sekalian harus memiliki sikap dan sifat berempati. Bukan cuma sekedar bersimpati, tapi memiliki sifat berempati. Salah satu semangat utama menjadi seorang yang berempati adalah Bapak Ibu menggandeng dan bergerak bersama mereka, ikut menjadi bagian dari dalam dirinya, berusaha menjadi solusi bagi dirinya, bukan cuma sekedar merasakan penderitaannya. Salah satu karakter seorang leader adalah dia memiliki sikap berempati.
Dia ingin menjadi solusi bagi mitranya. Dia ingin menjadi bagian dalam hidupnya. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Anda telah menjadi bagian terindah dalam hidup saya. Tepuk tangan buat teman-teman sekalian, luar biasa. Maka semangat kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang leader, memiliki tugas kepemimpinan. Yang pertama tadi adalah segera memimpin. Jangan menunda, jangan menahan. Dan pemimpin itu tidak selalu dengan kaitannya title, bahwa dia di posisi executive director, dia di posisi loyal executive director. Seorang pemimpin, seorang leader, menjadi leader begitu dia menyadari bahwa dia adalah seorang pemimpin. Yang berikutnya yang menjadi tugas kepemimpinan Bapak Ibu sekalian adalah awareness. Bapak Ibu sekalian harus menjadi seorang pemimpin yang sadar akan dirinya, sadar akan tanggung jawabnya. Menjadi seorang pemimpin, teman-teman sekalian, harus memiliki confidence yang begitu tinggi, memiliki kepercayaan diri yang besar. Percaya diri itu penting, tapi tahu diri jauh lebih penting. Percaya diri itu penting, tahu diri lebih penting, sadar diri itu penting. Maka percaya diri yang digabungkan dengan sadar diri, self awareness, maka dia akan menjadi harga diri, integrity, Bapak Ibu sekalian. Maka kombinasi kepercayaan diri untuk segera memimpin, menjadi solusi dan berkontribusi, harus dibandingkan, harus disandingkan dengan semangat sadar dirinya dia, sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan fungsi dan tugasnya, sadar akan beban tanggung jawabnya dia bukan hanya pada dirinya dan jaringannya, tapi keluarga dan masyarakatnya. Awareness, dia menyadari potensi dirinya, menyadari potensi timnya, menyadari ancaman-ancaman yang terdekat kepada dirinya, dan menyadari potensi peluang yang ada di hadapan. Di kesempatan ini saya ingin berbagi, menularkan semangat yang begitu besar kepada teman-teman sekalian. Dan sungguh kalau Bapak Ibu tanya bahwa Anda mendapatkan semangat dari saya berbicara, ada salah besar. Karena sebetulnya saya datang ke ruangan ini dan berbicara di atas panggung ini, sayalah yang merasa berbahagia karena mendapat semangat begitu besar dari 500 orang yang hari ada di depan saya. Saya yang merasa beruntung. Tugas kepemimpinan berikutnya Bapak Ibu sekalian menjadi seorang leader adalah directing. Anda harus menjadi orang yang mengarahkan. Jangan biarkan tim Anda kebingungan. Jangan biarkan tim Anda nggak punya arah mau kemana. Anda harus memberikan arah supaya sasarannya ada, targetnya ada, jalannya ada. Maka salah satu tugas utama kepemimpinan adalah directing. Anda memberikan arahan, Anda memberikan visi dan tujuan. Hari ini kita punya visi bersama dalam sebuah global. Visi kita bersama di HNI adalah melebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Tugas kita sebagai LED dan sebagai college yang menuju LED kepada tim yang ada di bawah kita, atau mereka yang baru bergabung, tugasnya adalah memberikan arahan, tentunya kepada mereka yang bersedia diarahkan. Tugas kepemimpinan berikutnya adalah enlightening. Apa yang membuat orang tidak bergerak? Apa yang membuat orang kemudian susah untuk bergerak? Jawabannya cuma satu, karena di sekelilingnya gelap. Karena gelap, dia tidak bergerak. Maka tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan setitik cahaya kepada timnya, memberikan sebuah lintasan cahaya yang sekiranya kemudian timnya mampu bergerak karena ada cahayanya. Setiap tim kita bertemu dengan kita, yang ada tercerahkan, bukan semakin gelap. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jadilah pemimpin yang senantiasa memberikan pencerahan. Dan satu syarat orang yang bisa mencerahkan adalah mereka yang senantiasa cerah dalam hidupnya. Tidak mungkin bisa mencerahkan ketika Anda sendiri gelap. Maka salah satu tugas utama kepemimpinan sebelum bergerak adalah menghancurkan barrier-barrier yang membuat mereka tidak bergerak, membuka tabir yang membuat mereka terasa gelap, dan biarkan mereka kemudian melihat setitik cahaya di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Dahsyatnya dan penuh barokahnya bisnis ini Bapak dan Ibu sekalian. Transaksi belum terjadi, bergabung pun belum, beli barang pun belum, closing pun belum, Bapak Ibu sekalian.
sekalian. Tapi orang sudah tercerahkan gara-gara kata-kata Bapak dan Ibu sekalian. Menjadi bersemangat karena kata-kata Bapak Ibu sekalian. Menjadi yakin karena kata-kata Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka mengatakan, saya ini nggak bisa Pak, saya ini orang yang susah Pak, saya ini orang yang nggak bisa apa-apa. Lalu Anda mengatakan dengan wajah yang sumringah, mata berbinar-binar, gerak yang bersahabat, Anda mengatakan, cocok banget. Ini bisnis paling cocok buat orang yang nggak bisa apa-apa. Lalu dia bilang, masa sih Pak? Iya. Bapak dan Ibu sekalian, itu orang cerah Bapak Ibu sekalian. Saya ini orang gak punya modal Pak. Lalu Anda mengatakan, cocok banget. Ini bisnis paling cocok buat orang gak punya modal. Hidup saya selalu gagal Pak. Jawabannya apa? Cocok banget. Ini bisnis paling cocok buat orang yang selalu gagal seperti Ibu. Lalu kemudian dia bingung. Masa sih? Bener. Saya banyak ketemu orang gagal dan sukses di HNI. Dia belum beli barang, belum nyoba, belum closing, tapi sudah bersemangat. Disitulah nilai-nilai barokahnya Bapak dan Ibu sekalian. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Begitulah kata Allah dalam Quran. Perkataan apa yang paling terbaik kecuali perkataan orang yang mengajak mereka kepada jalan Allah, mengajak mereka untuk beramal soleh, dan mereka mengatakan wa qala innani minal muslimin. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Bapak dan Ibu sekalian, enlightening. Tugas kita tiap hari adalah mempengaruhi rumah tangga orang lain. Apa tugas kita Bapak Ibu sekalian tiap hari? Mempengaruhi rumah tangga orang lain. Itulah tugas kita tiap hari. Tugas kita adalah mengintervensi, memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada mereka, sehingga akhirnya mereka bersemangat. Bapak Ibu sekalian, baru melihat wajah Bapak Ibu sekalian udah cerah. Baru telepon aja, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, aduh saya langsung semangat. Bapak Ibu sekalian, enlightening. Dan Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang leader, tugas kepemimpinan utama seorang leader adalah responsibility, tanggung jawab. More responsibility, lebih bertanggung jawab. Esensi dari kepemimpinan adalah tanggung jawab. Esensi dari kepemimpinan adalah tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Maka menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, rasakan tanggung jawabnya. Semakin besar bonus Anda, semakin besar level Anda, semakin tinggi prestasi Bapak Ibu sekalian, semakin besar juga tanggung jawab yang Bapak Ibu sempat di perusahaan ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pada hari ini, pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merasakan betapa besar visi perusahaan ini siap meraih masa depan yang begitu gemilang. Masih ada waktu? 5 menit, 2 menit. Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak nyangka ketika Pak Agung semalam mengatakan bahwa jumlah produk dalam e-commerce kita sudah 3.000 produk. Dalam waktu launching kurang lebih 5 bulan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Itu pun separuh lebih dari ruangan ini masih belum ngerti apa itu e-commerce. Betul apa betul? Bapak dan Ibu sekalian, sebuah potensi besar dari perusahaan ini adalah yang kita sebut dengan namanya hari ini HNI.id itu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu Wijaya dalam presentasinya yang luar biasa menarik. Bapak dan Ibu sekalian, HNI.id adalah sebuah keniscayaan baru dari bisnis kita. Dan salah satu strategi menguasai pasar produk halal dunia dengan kekuatan HNI.id. Bapak dan Ibu sekalian, Anda membayangkan nggak bahwa dalam waktu nggak lebih dari 1 tahun di tahun ini juga, di tahun ini juga, di tahun ini juga, di tahun ini juga, orang akan membeli gelas, membeli spray, membeli sepatu, membeli tas, membeli cangkir, membeli keranjang, membeli baju, membeli segala macam kebutuhan. Dia buka HNI.id. Takbir. Berapa jumlah kita hari ini Bapak Ibu sekalian? 2 juta orang. Perkiraan insya Allah, bismillah insya Allah akhir tahun ini, dan mudah-mudahan perkataan saya salah seperti bagaimana Ustaz Muslim mengatakan kata-kata saya salah. Saya memperkirakan 1,8 ternyata nyampainya 2 juta. Maka perkiraan kira-kira akhir tahun ini jumlah kita akan mencapai 4 juta orang insya Allah. Dan saya merindukan Ustaz Muslim akan mengatakan hal yang sama di tahun berikutnya, bahwa perkataan Firly itu salah karena jumlahnya mencapai 5 juta orang. Tangan buat Ustaz Muslim. 4 juta orang. Jumlah produk utama kita
menjadi produk 4-5 bulan. Bagaimana 12 bulan? Bagaimana kemudian nanti ke depan kita akan dorong semua leader HMI untuk mengundang seluruh pemilik usaha, mengundang pemilik dagang, pemilik produk, pemilik usaha UMKM. Ayo datang ke sini, bergabung bersama kami. Anda punya bisnis apa? Kami punya caranya bagaimana membuat bisnis Anda semakin lebih besar. Kami akan buat bagaimana cara omset Anda semakin lebih hebat. Kami akan buat bagaimana caranya usaha Anda semakin berkembang. Saya tidak lagi bicara tentang saya bicara tentang Anda. Dan untuk itu bergabunglah bersama kami. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ada berapa juta loyal customer mereka yang kemudian tertarik mengenal ke HMI dan menjadi bagian dari pasar kita. Tepuk tangan buat HMI Bapak Ibu sekalian. Inilah gaya baru network marketing di tahun ini. Inilah gaya baru dari sebuah visi besar perusahaan kita. Bapak Ibu sekalian, rekrut mereka yang banyak. Are you ready? Anda bisa rasakan nggak Bapak Ibu sekalian? Anda bisa rasakan nggak bagaimana dahsyatnya transaksi ekonomi di kita nanti ke depan? Bisa rasakan Bapak Ibu sekalian? Mereka nggak lagi cuma beli PGH, mereka nggak lagi cuma beli MHS, mereka nggak lagi cuma beli sabun, mereka akan beli berbagai macam kebutuhan. Mereka buka dulu HMI.id. Sebagai mereka hari ini mau cari barang, mereka buka media shop, mereka buka Dazala.com. Tangan dia. Tadi direkam. Jangan disebut. Dan seterusnya. Ke depan kita akan buat gaya ini belum jadi lifestyle. Saya yakin 70% di sini masih jarang buka HMI.id. Mau beli barang masih buka yang lain. Betul nggak betul? Kita akan buat jadi gaya hidup baru. Anda mau beli sesuatu, tolong jangan lihat yang lain. Buka dulu HMI.id. Berapa transaksinya Bapak Ibu sekalian? Dahsyat. 5 tahun dari hari ini Anda bayangkan 20 juta orang, 40% yang paling sedikit bertransaksi di HMI.id. Sama neneknya. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah sebuah utamanya dari bisnis kita, yaitu bisnis HMI sebagai network marketing. Bisnis HMI sebagai network marketing. Kita menjadi backbone utama dari perusahaan ini. Kita akan menambah jumlah kita berlipat-lipat dalam perusahaan ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah basis utama, dasar dari berkembangnya perusahaan ini. Apa efeknya? Sebuah rencana baru dari perusahaan yang kita kenal hari ini dengan nama wakaf. Sebuah semangat baru di HMI. Menjadi muwakif, menjadi orang yang ahli wakaf. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung Yulianto dalam presentasi di awal. Diperkuat lagi oleh apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Kita bisa buat apa Bapak Ibu sekalian dengan lembaga wakafnya kita ini? Kita melahirkan sebuah ide, sebuah mimpi-mimpi dulu. Mimpi-mimpi besar yang dari dulu cuma hanya jadi mimpi. Hari ini Allah berikan di depan mata kita begitu nyata. Bagaimana Bapak Ibu sekalian dalam waktu tidak lama lagi, insya Allah dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan kita bisa memiliki universitas sendiri, rumah sakit sendiri, pabrik-pabrik yang semakin begitu banyak. Dari mana uangnya Bapak Ibu sekalian? Dari dana wakaf, menghimpun dana keumatan kita. Dari mana orang berwakaf? Dari rekrutmen Bapak Ibu sekalian, dari recruiting. Bagaimana kemudian UMKM kita juga akan sangat berkembang dengan kekuatan dari wakaf. 3 circle ini akan menjadi sebuah kekuatan hebat dalam sebuah semangat bersama di HMI. Maka Bapak dan Ibu sekalian, bersemangatlah hari ini. Punya semangat berprestasi yang lebih kuat. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebuah ayat yang sangat fenomenal buat saya pribadi adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka satu kata kunci dari pesan ayat ini adalah bersahabatlah dengan tantangan. Menjadikan setiap tantangan itu sebagai peluang prestasi baru. Kalau kemarin kan kita banyak mendengar dari semangat para entrepreneur, para motivator dan trainer-trainer mengatakan bahwa jangan pernah berada di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman Anda. Hari ini saya ingin membuat paradigma baru bagi kita sendiri. Bahwa Bapak Ibu sekalian, jadikan zona nyaman yang hari ini Bapak Ibu raih dan dapatkan. Mendapatkan bonus puluhan hingga ratusan juta di perusahaan ini. Menjadi sebuah cakra di muka Bapak Ibu sekalian untuk meraih kesuksesan baru, kesuksesan berikutnya, keprestasian berikutnya, tahap demi tahap berikutnya Bapak Ibu sekalian.
Lain kembali, faida farokta samsok. Itulah kira-kira pesannya. Segera bergerak, raih prestasi baru. Jangan berhenti. Jadilah the climber team. Orang yang kemudian berkembang, meraih prestasi-prestasi baru. Wa ila rabbika farghab. Dan semuanya untuk Allah. La ghaliba illallah. Semuanya untuk Allah. Kalau Bapak Ibu nanti datang ke Andalusia Spanyol, mudah-mudahan yang disetujui oleh Maroko dalam Maroko dan Spanyol. Anda akan datang ke sebuah istana yang sangat megah, saking megahnya bahkan Ratu Isabel Spanyol tidak mau meruntuhkannya. Itu namanya Istana Alhambra. Dan sekeliling tempat itu ditulis dengan sebuah kalimat yang sangat terkenal, La ghaliba illallah. Tidak ada kemenangan kecuali hanya untuk Allah. Wa ila rabbika farghab. Apa yang kita berdayakan, apa yang kita usahakan, prestasi-prestasi terbanyak yang kita ingin berikan, ada yang menunjukkan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari bersemangat, bangun semangat baru, dan jadikan bahwa 2019 ini menjadi tahun-tahun kemenangan Bapak Ibu sekalian, tahun-tahun kesuksesan kita bersama. Paling akhir kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tanya Bapak Ibu semua komitmen di saat ini. Saya ingin tanya masing-masing, buat yang kolet, yang angkat tangan yang kolet. Kolet. 2 bulan lagi, 2 bulan lagi. Bulan depan, siapa yang kemudian menjadi loyal executive director? Kalau yakin, yakin-yakinnya. Jangan angkat tangan kalau nggak yakin. Siapa yang yakin bahwa bulan Maret akan dilantik jadi loyal executive director? Apakah Anda yakin? Yakin. Tolong hari ini kata kuncinya adalah sapu bersih semua jadi LED. Ada rugi besar kalau nggak jadi LED. Anda ini nggak maju ke depan Bapak Ibu sekalian, dipanggil namanya dan dikatakan Bapak dan Ibu sekalian, saya panggilkan dengan bangga, dialah peraih prestasi berikutnya. Inilah siapa namanya, inilah Insya Allah bulan Juli 2019, mudah-mudahan kayaknya Insya Allah kayaknya, kalau nggak salah, mudah-mudahan tunggu pengumuman resmi Milan KNI sekitar bulan Juni atau Juli. Pertanyaannya, siapa yang hadir di bulan tersebut? Di Milan KNI hadirnya di karpet merah, duduknya di atas kursi di karpet merah, dipanggil masuk dengan bentuk penghormatan. Siapa orangnya? Tolong janji komitmen, naik ke atas kursi dan katakan, saya komitmen Maret 2019 gak mau tahu, harus tahu caranya jadi LED. Tolong yang kolek. Tolong mentor yang yakin, kalau nggak naik berarti memang gak sudah semangat. Ikuti kata-kata saya. Saya komitmen. Benar-benar komitmen. Maret 2019 harus tahu caranya. Harus jadi LED. Ya Allah kabulkan. Nama saya ada dalam daftar LED. Maret 2019. Nama saya adalah siapa namanya? Tepuk tangan buat teman-teman balai luar biasa. Saya tantang Anda harus jadi LED 2019. Seberapapun yang masuk akalnya Anda jadi LED bulan Maret, Anda buat jadi masuk akal. Takbir. Silakan duduk teman-teman. Percuma Anda datang dan mendengar kisahnya Pak Wisnu tadi menceritakan tentang Torik bin Ziyad. Percuma Anda datang dan mendengar serta tahu kisah ceritanya Muhammad Al-Fatih. Karena seluruh cerita yang tadi dikisahkan gak masuk akal manusia, teman-teman sekalian. Gak ada logikanya dalam sejarah manusia. Tapi itulah karakter muslim, itulah karakter pejuang yang tidak mau kalah dengan logika manusia karena berallah bersama dirinya. Tak pernah ada dalam sejarah manusia menarik kapal 72 kapal. Buat Anda yang belum pernah datang ke Istanbul, nanti kalau Anda lihat bagaimana dahsyatnya Bukit Galata itu, Anda akan mengatakan benar-benar luar biasa. 72 kapal perang ditarik melintasi gunung. Jadi kalau cuma jadi LED
lalu Anda mengatakan gak mungkin, Anda benar-benar menyalahi aturan yang diajarkan dalam sejarah Islam. Are you ready? Bisa atau bisa? Bisa atau bisa? Tahan buat teman-teman yang ready. Buat kawan-kawan yang ready yang hari ini. Pertanyaannya hari ini saya ingin tanya kepada diri kita masing-masing. 6 bulan dari bulan ini, 1 semester dari tahun ini, bulan Juni 2019, berapa jalur LED yang ingin Anda lahirkan? Tolong angkat tangannya. Berapa jalur LED yang ingin Anda lahirkan? Kencang-kencang sampai nggak ada yang dengar. Berapa jalur LED yang ingin Anda lahirkan? 6 bulan dari bulan ini, bulan Juni Anda harus mewujudkan itu. Takbir. Bapak dan Ibu sekalian, semangat kita adalah semangat kemenangan. Semangat kita adalah semangat kesuksesan. Dan syaratnya Allah tunjukkan dalam sebuah kalimat yang sangat dahsyat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai yang orang-orang merasa dirinya punya iman, Allah mengatakan bertakwalah engkau dengan sebaik-baik takwa, dan jangan pernah mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri, sebagai seorang muslim. Ayatnya disambung, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dalam sebuah soliditas kelompok yang solid. Wa la tafarraqu. Jangan pernah berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha wa kadzalika ila akhir ayat. Ayat yang disambung di ayat berikutnya adalah wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. 3 utamanya dalam ayat itu mengatakan bahwa syarat kemenangan yang pertama beriman, yang kedua bertakwa hingga akhir hayat, yang ketiga jangan berpecah belah, solid dalam sebuah soliditas jamaah, dan jangan pernah berpecah belah, jangan pernah berpecah belah, jangan pernah menjadi duri dalam daging dalam perusahaan ini. Siap Bapak Ibu sekalian? Dan kemudian bersepakat untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai kebaikan, mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, maka ujungnya adalah wa ulaika humul muflihun. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, pesan saya buat diri kita, hari kita semakin bertambah besar, jumlah kita akan semakin bertambah banyak. Begitu banyak orang yang akan bergabung bersama kita karena begitu seksinya perusahaan kita. Maka tolong dijaga dan dibangun betul-betul semangat kita bahwa nilai-nilai prinsip yang membuat kita menjadi besar adalah kekuatan ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan jadi penyemangat Bapak Ibu sekalian, saling jaga, saling doa, saling semangat, saling memperkuat. Maka insya Allah Allah akan berikan kemenangan yang besar buat kita, kesuksesan yang menjadi nyata dan menjadikan Islam mustazul alami bagi seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Mau sukses? Mau sukses? Apakah bisa 5 bulan lagi Anda jadi yang terbaik di perusahaan ini? Harus bisa, pasti bisa, aku bisa, yakin bisa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.